Kita semua. Kasih kode Bang Beni. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali bersama Bang Hen, Ketua Umum Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Malam hari ini tepatnya di Kafe Bertemu Kopi di Kota Batu Raja ya. Saya bersama salah seorang orang yang sangat dikagumi oleh masyarakat Oku ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Ogan Pringgulu, namun yang lebih merayat beliau ini dipanggil oleh masyarakat Kang Jito. Selamat malam Kang Jito. Ya, ya. Saya perkenalkan sosok beliau adalah pria yang masih muda dan gagah dan banyak digemari oleh masyarakat, jadi idola ya. Oke Pak Marjito atau Kang Jito, kami dari Asosiasi Radio Televisi Indonesia, kebenaran saya di sini selaku ketua tinggal di Kota Batu Raja. Ya, wawancara ini mungkin kita masukkan nanti di berita Nusantara ya. Saya melihat akhir-akhir ini nama Kang Jito itu sangat bergema di Kabupaten Ogan Pringgulu ya. Jadi kami ingin mengenal sosok Kang Jito, bisa mengenalkan kepada kami semua, mungkin masyarakat Ogan Pringgulu, siapa sih sebenarnya Kang Jito itu? Silakan. Baik, terima kasih Bang Hen. Iya. Pada malam ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Saya sudah diundang untuk wawancara ya. Iya. Tadi kalau disampaikan untuk mengenal sosok Kang Jito ya sebetulnya sangat sederhana ya. Iya. Saya dari putra daerah Ogan Pringgulu, memang dari desa yang terisolir ya. Kalau dulu sangat terisolir, yaitu dari Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, yang dulunya itu Kecamatan Pangandaran, Iya. karena dipecah dan sekarang menjadi Kecamatan Muara. Dan saya lahir di Desa Lontar dan ketepatan saya mengenyam pendidikan SD ya di kampung. Iya. Ya, dan setelah saya melanjut tamat SD tahun 81 dan saya berkesempatan untuk melanjutkan sekolah di Jakarta. Iya. Sampai ke perguruan tinggi itu Bang. Sekilas tentang saya. Iya. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Kembali tentang atau sosok Pak Marjito atau Kang Jito. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Ogan Pringgulu ya. Ini baru satu periode Pak ya. Yang periode pertama saya sebagai anggota DPRD dan iya. periode yang kedua alhamdulillah Gerindra sebagai pemenang pileg di Gerindra Iya. sebagai ketua DPRD. Iya. Jadi Pak Marjito, Kabupaten Ogan Pringgulu ini adalah kabupaten yang kaya potensi alamnya, kemudian dilewati oleh urat nadi jalan lintas Sumatera yang melewati Kota Batu Raja. Dan saat ini Kabupaten Ogan Pringgulu ini sudah banyak sekali perubahan Pak, maupun dari segala sektor kemajuannya cukup sukses. Mungkin sejak Pak Marjito menjabat sebagai Ketua DPRD Ogan Pringgulu, dalam hal ini adalah legislatif yang mendampingi eksekutif, yaitu Bupati atau PJ Bupati. Apa yang bisa Pak Marjito memberikan sedikit gambaran tentang Kabupaten Oku saat ini, Pak Marjito, silakan. Baik, terima kasih. Keberhasilan Kabupaten Ogan Pringgulu saat ini tentunya tidak lepas dari sinergi antara pemerintahan dengan legislatif ya. Jadi kalau saya lihat perkembangan di Kabupaten Ogan Pringgulu cukup lumayan setara dengan kabupaten kota yang lain. Kalau kita melihat perkembangan dan potensi-potensi yang di Kabupaten Ogan Pringgulu ini, saya pikir sangat luar biasa. Baik potensi alamnya maupun dari sumber migasnya. Kalau kita mungkin di pemerintahan daerah, kalau menurut saya ya mesti sumber kekayaan alam dan sumber alam ini yang mesti kita gali lebih luas. Terutama potensi pariwisata ya, pariwisata baik itu yang sifatnya alam ya kan. Kita kenal di daerah Ogan itu banyak sekali potensi air terjun, sumber air panas. Tinggal bagaimana pemerintah ini menggiatkan sisi pariwisatanya.
Itu Bang Ken kalau Ya, sebelum saya lanjut, ini terima kasih untuk Global Sumsel yang meliput acara pada malam hari ini. Tentunya sangat terima kasih. Global Sumsel salah satu media yang saat ini mulai eksis baik di Oku maupun di Sumatera Selatan. Baik, kita lanjutkan Pak Marjito. Ini kan Oku kan masih terus berjuang untuk membangun. Tentunya masih banyak sektor-sektor yang belum tergali Pak Marjito ya, baik sektor alamnya maupun yang sektor lain. Kira-kira untuk ke depan nanti besar harapan Pak Marjito bisa mengembangkan Oku ini lebih maju lagi. Mungkin bisa berikan pandangan Pak. Saya pikir kita semua harus optimis ya, bagaimana cara mengeksplor artinya seluruh potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Cuma kalau saya boleh artinya bukan mengkritisi ya, kita memaknai dari filosofi pendiri ataupun founding father kita yang disebut dengan Speaking Sekundang. Tentunya kalau saya saat ini bagaimana kita bisa saling bahu-membahu, artinya sebesar apapun persoalan yang ada di Oku ini kalau kita kerjakan dengan kebersamaan itu akan menjadi ringan. Dan banyak hal yang perlu ya artinya di pemerintahan itu harus bersinergi antar instansi itu sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara artinya menggali sebuah pariwisata katakanlah dengan artinya keterbatasan dana kita saat ini ya, kalau kita berbicara secara ego sektoral atau harus dikerjakan oleh satu OPD, tentu itu akan berat. Contoh kalau pariwisata mau mengerjakan suatu objek pariwisata dengan dana 50 sampai 60 miliar itu akan sulit. Tapi kalau ini artinya dikerjakan secara gotong royong antara instansi yang terkait, contoh pariwisata itu mempunyai grand design untuk menciptakan resort, resort atau tempat peristirahatan. Tentu kalau didukung oleh infrastruktur, oleh PU, kemudian dari resort itu sendiri kita kembangkan menjadi bentuk satu villa, 2 villa itu ini kita gotong royongkan dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, tentunya ini menjadi ringan. Contoh kalau kita membuat suatu kawasan air terjun, di situ ada villa kan resort. Nah, ini kita bagi-bagi ke stakeholder yang ada. PT Semen membuat villa, batu bara membuat villa, dinas PU membuat villa. Akhirnya ini akan menjadi ringan. Tapi kalau artinya dinas pariwisata bekerja sendiri dengan modal 50 miliar, 60 miliar, ya itu sudah mensedot berapa persen dari total anggaran. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus bisa mensiasati, meskipun artinya anggaran kita kecil, kita artinya harus bisa menggunakannya dengan efisien. Jangan berbicara kita tidak punya uang. Nah, suatu contoh kalau di dinas pekerjaan umum itu ada anggaran 300 miliar, ya kita jangan berbicara angka 300 miliarnya. Bagaimana target kita 5 tahun ke depan? Artinya kita bukan punya uang 300 miliar, tapi 1,5 triliun. Nah ini artinya yang mesti kita pikirkan bersama, duduk bersama, program yang mau kita kejar dalam 5 tahun itu apa, Bang Her? Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Ini satu harapan yang mudah-mudahan ini menjadi impian masyarakat Oku yang akan datang. Baik Pak Marjito, kami mengamati akhir-akhir ini baik secara langsung maupun di media sosial, nama Kang Jito itu sangat disenangi, bahkan dilulukan. Saya kalau pulang jalan-jalan itu yang dibicarakan Kang Jito. Kang Jito ini, saya penasaran Kang Jito ini mau apa gitu. Jadi gini Pak Marjito, ada selentingan di masyarakat. Pak Marjito itu diimpikan untuk menjadi pemimpin Oku yang akan datang. Bagaimana Pak? Menurut Pak Marjito saat ini masyarakat banyak sekali selalu membicarakan nama Kang Jito itu. Ya mungkin ini terkait dengan Pilkada 2024. Iya. Kalau saya
sebagai Ketua DPRD saat ini konsen bagaimana bekerja secara optimal. Iya. Secara optimal artinya apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan itulah kita kerjakan. Iya. Dan bagaimana mendekati masyarakat dan pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Iya. Nah, saya pikir kalau dengan cara seperti ini kita berkomunikasi dengan masyarakat, ya mungkin masyarakat punya pemikiran-pemikiran yang lain ya. Ini Iya. yang mesti kita absorpsi ya. Nah, Seperti itu Bang Em. iya. Tapi suatu saat di perjalanan ke depan sambil mengabdi sekarang Pak Marjito, kalau masyarakat menginginkan Pak Marjito untuk menjadi pimpinan Oponi, apakah siap atau gimana Pak? Itu akan saya pikirkan dulu. Itu ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Sepertinya mungkin ini yang bisa kami serap dari apa Iya. bicara kita tentang Oku sekarang, Oku ke depan, dan harapan pemimpin untuk masa depan. Amin. Ya, mungkin ini saja Pak Marjito. Terima Mohon kasih. maaf kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Iya, terima Ya, kasih. kita akhiri. Baik para pemirsa dimanapun berada, baru saja saya wawancara dengan Bapak Marjito, Ketua DPRD Ogan Komering Ulu yang sering kita panggil Kang Tito. Saya dari Asosiasi Radio Televisi Indonesia Pangken, bekerja sama dengan Global Sumsel pada malam hari ini telah mengadakan live wawancara langsung dengan salah seorang figur yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.